Dua helai cahaya pedang melesat keluar. Helai cahaya pedang ini langsung merobek gelombang ganas dari serangan gelombang suara yang deras tanpa kehilangan kekuatan apapun. Keduanya memasukkan keinginan jiwa dan energi dao pedang mereka yang agung ke dalam serangan pedang mereka. Hasilnya, saat mereka mengayunkan pedang, keduanya menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Dua helai cahaya pedang itu seperti dua matahari yang menyala-nyala, bersaing dalam kecerahan di langit malam dan menerangi dunia yang gelap ini. Serang! Di atas kapal benteng, keduanya menerobos serangan gelombang suara yang diciptakan oleh ratusan instrumen. Aura mereka berkembang pesat saat mereka dengan cepat turun menuju kapal benteng. Pikiran keduanya lugas. Serangan dao musik itu murni suara dan tidak terlalu kuat. Kekuatannya ada pada aransemen lagu. Jika keduanya tidak bisa memecah ritme pihak lain, maka akan cukup bermasalah saat lagu dari kapal benteng bergema tanpa henti. Sekalipun mereka berdua sangat cakap, mereka tidak akan berdaya. Bahkan, mereka berdua akan terperangkap dalam lagu itu, tidak mampu menarik diri dan melarikan diri. Tanpa perlu berkomunikasi, mereka berdua tahu keputusan apa yang harus diambil. Hanya ada satu pilihan, segera akhiri pertempuran dengan segala cara. Wanita cantik di kapal benteng itu adalah penampil utama paviliun Putri Tersenyum Kota Naga Terbang. Nama panggungnya dulunya adalah Qiu Sue, dan sekarang dia dikenal sebagai penampil utama Sue. Pada saat ini, dua lampu pedang telah merobek gelombang suara dan menabrak kapal benteng. Boom! Lampu pedang berbenturan hebat dengan penghalang pelindung kapal benteng. Seluruh kapal benteng berguncang di tengah gemuruh. Beberapa instrumen jatuh, dan banyak wanita dengan tubuh indah merasa pusing dan panik. Ding! Pada saat yang genting, penampil utama Sue, yang duduk di atas kapal, dengan cepat memetik jarinya di atas instrumennya. Melodi yang unik dan berdenting terdengar. Dalam satu tarikan napas waktu, penampil utama Sue memainkan lebih dari 100 nada dengan kecepatan yang memukau. Para wanita yang kebingungan di dalam benteng kapal dengan cepat menenangkan emosi mereka. Kemudian, sambil mengambil lagu headliner Sue, mereka mulai memainkan alat musik mereka sebagai pengiring. Satu lagu tentang wanita cantik yang mabuk, bertanya kepada pria di mana dia bisa mencari belahan jiwa. Satu lagu tentang air musim gugur yang dingin, siapa yang mengatakan bahwa pemandangan musim semi melampaui angin musim gugur yang memenuhi udara dengan daun-daun yang berguguran dan bunga-bunga dengan berbagai warna. Satu lagu tentang patah hati, bunga-bunga layu dan terbang di langit, kemerahan memudar, dan aromanya menghilang, siapa yang akan merasa kasihan. Satu lagu tentang kesedihan yang mendalam, masa lalu diingat dari awal, saat seseorang membuat potongan kertas, orang melihat bayangannya yang menipis terbentuk dari cahaya lentera, bahkan keong merah mulai khawatir, apakah Anda masih ingat pakaian berwarna cerah yang dikenakan di bawah bulan yang cerah? Petik 2, petik 2. Saat semua jenis instrumen dimainkan, Sue menggunakan suaranya, yang terdengar seperti alam, untuk menyanyikan lagu kesedihan yang luar biasa. Ini kematian si cantik muda. Ini adalah salah satu lagu ilahi legendaris peri teratai biru. Sue benar-benar luar biasa. Terlepas dari situasinya, dia tetap tenang. Dia tidak hanya memblokir aura duo iblis bayangan hantu, tetapi dia bahkan memberikan serangan balik yang indah. Dia benar-benar luar biasa. Lagu ini benar-benar sangat enak didengar. Pemimpin Sue benar-benar sesuai dengan statusnya sebagai Ratu Bunga di ibu kota dinasti saat itu. Dia dapat dengan santai menyanyikan lagu dewa yang legendaris, memunculkan emosi yang tulus dan keterampilan yang luar biasa. Dia benar-benar mengagumkan. Selama pemimpin Sue dapat menunda mereka untuk sementara waktu, tidak masalah apakah duo iblis bayangan hantu dapat memecahkan lagu ini atau tidak. Kapal perang dari faksi lain akan mengepung mereka, dan duo iblis bayangan hantu pasti akan mati. Bandit bayangan hantu berubah menjadi dua orang karena suatu alasan, jadi para kultivator harus mengubah nama panggilan mereka untuk mencerminkan hal ini. Tentu saja, ini bukan nama panggilan yang bagus, duo iblis bayangan hantu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Di gelombang berikutnya, lagunya akan menjadi lebih intens. Kita pasti akan mati. Pemimpin Sue memainkan kematian si cantik muda di guzengnya, segera memblokir serangan Xiao Chen dan Jiang He. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menaiki kapal benteng. Catatan TL, guzeng mirip dengan sitar tetapi lebih besar.
Sebaliknya, keduanya bahkan menderita luka yang cukup serius. Gelombang suara tersebut melukai pikiran dan tubuh. Gelombang suara ini, yang diresapi dengan energi jiwa, menyebabkan kerusakan yang tidak terlihat pada organ dalam. Hal ini bahkan lebih parah pada pikiran dan jiwa. Pakaian keduanya langsung menjadi merah karena darah dari luka yang ditimbulkan oleh gelombang suara. Hal ini menunjukkan betapa tajam, padat, dan luasnya gelombang suara tersebut, sangat mengerikan. Di atas kapal benteng, 10 jari kepala suku Sue bergerak terus-menerus, tampak seperti ilusi saat ia menggerakkan melodi lagu yang berasal dari seluruh kapal. Dikombinasikan dengan formasi di kapal benteng, kepala suku Sue mengeluarkan kekuatan kematian si cantik muda hingga batasnya. Saat ini, kepala suku Sue tidak hanya ingin menghalangi keduanya. Ia bahkan ingin berhadapan dengan bandit bayangan hantu dan mengambil kembali keranjang peri milik paviliun putri tersenyum yang hilang. Itu mungkin hanya replika, tetapi jika pesaing paviliun putri tersenyum mendapatkannya, mereka mungkin dapat membuat harta karun yang serupa. Itu adalah masalah dan kekhawatiran yang signifikan bagi paviliun putri tersenyum. Tepat saat melodi berubah, Xiao Chen dan Jiang He bertukar pandang, masing-masing dengan rencana dalam pikiran. Xiao Chen langsung mengeksekusi seni nada naga. Kekuatan naga tak terlihat berkumpul di dadanya dan membentuk pusaran air yang luas. Pada saat ini, ia mengaktifkan 30% garis keturunan naga biru miliknya, memperkuat pusaran kekuatan naga itu. Angin dan awan di atas tiba-tiba berubah, melonjak dengan kacau. Naga Qi yang tak terlihat membentuk kepala naga yang sangat besar di atas. Saat Xiao Chen membuka mulutnya, dia mengeluarkan raungan naga yang menakutkan. Di sisi lain, Jiang He meraung pada saat yang sama dengan Xiao Chen. Jiang He menggunakan teknik rahasia nada naga jenis lain. Dibandingkan dengan raungan semangat Xiao Chen, raungannya lebih tajam dan menutupi area yang lebih sedikit. Namun, itu lebih terfokus. Boom! Kedua raungan naga bekerja sama. Raungan naga Jiang He menembus penghalang pelindung kapal benteng. Raungan naga semangat Xiao Chen yang luas mengikuti dan menyapu seluruh kapal benteng. Bang! 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 Segera, raungan naga mencambuk semua instrumen di kapal benteng. Senar pada sitar putus, seruling meledak, dan semua musisi memuntahkan darah karena pantulan yang ekstrim. Xiao Chen dan Jiang He mengambil kesempatan untuk mendarat di geladak. Wosh! Lampu dingin berkedip terus-menerus. Para musisi di kapal tidak hanya duduk diam dan menunggu kematian. Mereka semua menghunus pedang dingin dan tajam dari instrumen mereka dan menerjang ke arah Xiao Chen dan Jiang He. Keduanya berhadapan dengan musuh mereka. Energi esensi sejati yang berlawanan beredar di tubuh Xiao Chen, dan medan gaya Taiji muncul. Melalui transformasi 9 naga petir, sosok Xiao Chen berkedip. Mereka yang datang untuk menghalanginya tidak dapat bertahan bahkan satu gerakan pun. Setelah kehilangan instrumen mereka, kecakapan tempur para musisi itu jelas menurun drastis. Keterampilan pertempuran jarak dekat mereka bahkan tidak mampu melawan satu gerakan pun dari musuh. Di sisi lain, Jiang He tampak lebih cepat. Saat sosok Jiang He berkedip, dia meninggalkan bayangan hitam yang misterius dan tak terduga. Dia begitu cepat sehingga tidak seorang pun dapat menemukan tubuh aslinya. Begitulah asal mula julukan bandit bayangan hantu. Bukan hanya itu, cahaya pedang Jiang He bahkan lebih tirani. Pedangnya memiliki aura yang mengamuk, dan ketika dia menyerang, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Para musisi yang terjebak semuanya menerima luka berat, langsung kehilangan kecakapan tempur mereka. Setelah sekitar 15 menit, keduanya berdiri berdampingan sekali lagi. Di antara para musisi, hanya headliner Sue yang tetap berdiri di atas kapal benteng. Kau, melihat banyak musisi yang terluka parah di kapal, headliner Sue gemetar karena marah. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia tidak hanya gagal menangkap duo iblis bayangan hantu, tetapi semua gadis di sisinya juga berakhir terluka parah. Lebih jauh lagi, hasil ini hanya karena Xiao Chen dan Jiang He bukanlah pembunuh yang haus darah. Kalau tidak, tidak ada yang akan selamat. Situasi ini mengejutkan headliner Sue. Dia berkata dengan cemberut, kalian berdua harus mati. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan keranjang peri asli, perkakas jiwa paviliun putri tersenyum. Wosh! Namun, Xiao Chen sudah siap untuk itu.
Dia berhasil memasang anak panah terlebih dahulu dan melepaskannya. Anak panah yang ditembakkan busur bayangan dewa bergerak dengan kecepatan kilat, mengejutkan Yang Mulia Kepala Sekolah Sue dan menjepitnya ke kapal benteng. Keranjang peri jatuh dari tangannya, dia tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Anak panah Xiao Chen hanya mencari kecepatan, dia tidak memasukkan banyak energi jiwa ke dalamnya. Kalau tidak, Kepala Sekolah Sue tidak akan berakhir seperti ini, dia akan mati di tempat. Wosh! Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di sarang gagak kapal benteng. Kemudian, dia mencabut anak panah itu. Segera, darah menyembur keluar. Kulit pucat Kepala Sekolah Sue tampak tidak berdarah. Dia tampak lesu, jiwa dan tubuhnya terluka parah. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang keranjang peri ke udara. Setelah menangkapnya, dia mengembalikannya ke headliner Sue. Teriakan kaget terus terdengar dari kapal benteng saat Jiang He dengan cekatan melempar banyak wanita cantik. Wanita-wanita yang terlempar itu tidak dalam bahaya akan mati atau jatuh hingga tewas. Meskipun bandit bayangan hantu telah mencuri harta yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak senang membunuh. Dia hanya hidup menentang konvensi, tanpa niat jahat. Hahaha, wanita-wanita cantik berjatuhan dari langit. Tangkap mereka. Sambil tersenyum, Jiang He melempar banyak wanita cantik dari kapal benteng, menyebabkan orang-orang di bawah berseru kegirangan. Sial, benar-benar ada wanita jatuh dari langit. Mereka adalah musisi paviliun putri tersenyum. Mereka semua wanita cantik. Cepat, cepat, tangkap mereka dan bawa pulang untuk dijadikan istri. Hahaha. Apa terburu-buru? Mereka semua adalah musisi paviliun putri tersenyum. Apakah kalian benar-benar berani merebut mereka? Apa yang kalian tahu? Apa kalian tidak pernah mendengar tentang menyelamatkan wanita cantik sebagai pahlawan dan wanita cantik itu menawarkan dirinya sebagai balasan? Sial, berhenti menghalangiku. Duo iblis bayangan hantu, cepat, cepat, cepat. Lempar beberapa lagi ke bawah. Tindakan ini memicu keributan besar di antara ribuan kultivator di bawah. Ribuan kultivator membubung ke langit malam, menunggu wanita cantik itu dilempar turun dari kapal benteng. Ini adalah pertemuan langka bagi mereka, sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi bahkan sekali dalam 1000 tahun. Kalian tidak tahu malu, hina, penjahat. Saat headliner Sue mencengkeram keranjang peri, dia menunjuk keduanya. Air mata yang pedih mengalir di wajahnya saat dia memarahi, gemetar karena marah. Namun, sebelum headliner Sue bisa menyelesaikannya, dia menjerit kaget. Jiang He telah mengangkatnya dan melemparkannya ke bawah juga. Berhenti main-main, aku akan melindungi bagian belakang. Kamu pergi ke ruang kendali, kata Xiao Chen dari sarang burung gagak. Kemudian, dia menarik busurnya, melihat kapal perang yang agak jauh datang. Hehe, Roger Tat. Jiang He membersihkan tangannya dan melemparkan dua wanita cantik terakhir. Kemudian, dia bergegas ke ruang kendali. Xiao Chen memegang busur bayangan dewa di tangannya saat dia berdiri di sarang burung gagak. Semua kapal perang yang berjarak ratusan kilometer tampak sangat jelas di matanya. Sejak mendapatkan busur bayangan dewa, Xiao Chen bahkan belum mengeluarkan 10% kekuatannya. Bahkan Xiao Chen sendiri tidak tahu seberapa besar potensi busur bayangan dewa itu. Anak panah sebelumnya adalah hasil dari hanya mencabut tali busur. Tali busur itu bahkan tidak ditarik kembali, tetapi anak panah itu berhasil melukai seorang yang mulia suci dengan parah. Setelah Xiao Chen menjadi yang mulia bintang tingkat menengah, energi jiwanya telah meningkat secara signifikan. Tembakan sebelumnya itu tidak menghabiskan banyak energi jiwanya, hanya sekitar 1/5. Dia merasakan sedikit antisipasi saat dia memasukkan sisa energi jiwanya, bertanya-tanya seberapa kuat tembakan ini. Xiao Chen juga bertanya-tanya apakah itu dapat menyebabkan busur bayangan dewa menunjukkan bentuk keduanya, bentuk di mana ia mengembangkan sayap ilahi seperti yang terjadi ketika dia menghadapi sarjana buku surgawi. Kapal benteng itu mulai bergerak. Dikendalikan oleh Jiang He, kapal itu terbang menjauh dari kota dengan cepat. Dengan kapal benteng ini, keduanya tidak perlu lagi takut dikejar kapal perang. Mereka sekarang memiliki kekuatan untuk berhadapan langsung. Sialan, kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kejar mereka. Kapal perang guntur ungu milik klan Jiang memimpin serangan dan dengan cepat mengejar.
Suara genderang perang mengguncang langit saat cahaya listrik menyebar dan menerangi sekeliling. Kabut ungu menyelimuti area tersebut. Sebuah formasi di atas kapal perang guntur ungu terus-menerus menyerap energi yang disebabkan oleh petir di sekitarnya, mengumpulkannya menjadi bola listrik yang cemerlang. Bola listrik ini mengandung sejumlah energi yang mengerikan dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Bola listrik ini bisa ditembakkan kapan saja. Sayangnya, Xiao Chen berada di kapal benteng milik Paviliun Putri Tersenyum, yang membuat klan Jiang ragu untuk menyerang. Tidak tahu bagaimana cara meredakan kehancuran kapal Paviliun Putri Tersenyum, klan Jiang ragu-ragu. Sebaiknya tidak menembak bola listrik itu sampai saat-saat terakhir. Bagaimanapun, masih ada kesempatan untuk mengejar. Aku memilihmu. Orang-orang klan Jiang ragu-ragu, tetapi Xiao Chen tidak. Saat dia menarik tali busur, tampak seperti bayangan dewa berkelap-kelip di langit. Saat Xiao Chen melepaskannya, bola listrik itu langsung meledak. Anak panah itu begitu cepat, hingga tak dapat dipahami. Sepertinya Xiao Chen baru saja melepaskan anak panah itu saat mengenai bola listrik yang besar dan mengerikan itu. Energi yang terkandung dalam anak panah yang ditembakkan dari busur bayangan dewa membuat bola listrik itu meledak. Dalam sekejap, kapal perang klan Jiang berubah menjadi kobaran api kembang api yang gemilang. Cahaya api terus-menerus melesat keluar dan memenuhi langit dengan semburan cahaya yang gemilang, menyebar di pemandangan malam. Hanya kerangka kapal perang guntur ungu yang bobrok yang tersisa. Kapal itu berguncang di langit, di ambang kehancuran. Para kultivator klan Jiang di dalamnya telah menyelamatkan diri. Sukacita dan kesedihan datang pada saat itu juga. Klan Jiang, yang datang dengan momentum yang ganas, berakhir dengan hasil yang sama sekali tidak terduga. Berhenti, 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 berhenti. Ada alat jiwa di tangannya. Kapal perang lain yang mengejar menjadi panik. Kapal perang klan Jiang akhirnya hancur. Pemandangan yang tak terbayangkan ini mengejutkan mereka semua. Beberapa saat sebelumnya, kapal perang guntur ungu berada dalam kondisi puncaknya, genderang perangnya berdentum keras. Mengapa kapal itu meledak begitu saja? Bagaimana pihak lain menerobos pertahanannya? Apa yang dia gunakan untuk membuat bola listrik itu meledak? Tidak seorang pun melihatnya dengan jelas. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa orang-orang klan Jiang bahkan tidak berhasil bereaksi. Beberapa yang mulia suci di kapal perang itu sebenarnya tidak menyadari bagaimana pihak lain menyerang dan menghentikannya. Ini ditakdirkan menjadi malam yang gila, yang akan diingat oleh para kultivator di kota naga terbang selama bertahun-tahun. Duo iblis bayangan hantu menjerumuskan kota naga terbang ke dalam kekacauan. Pertama, duo iblis bayangan hantu melemparkan keindahan Paviliun Putri Tersenyum, membuat sekelilingnya menjadi kacau. Bahkan sekarang, keributan itu belum mereda. Kemudian, duo iblis bayangan hantu menembakkan anak panah yang sangat cepat yang menyebabkan kapal perang guntur ungu meledak. Sulit bagi semua orang untuk pulih dari keterkejutan mereka. Saudara Xiao, ini tidak baik. Orang-orang kediaman Markis juga akan datang, kata Jiang He dengan agak cemas dari ruang kendali. Dengan keributan yang begitu besar, mustahil bagi para penjaga kota untuk tidak muncul. Namun, saat ini, para penjaga kota juga kesulitan mengendalikan situasi ini. Sebenarnya, para penjaga kota telah mengamati secara rahasia sejak awal. Kediaman Markis senang menyaksikan berbagai faksi utama dari Markuisat Naga melonjak mengepung bandit bayangan hantu, tidak peduli jika terjadi perkelahian. Sedikit melemahkan faksi-faksi di kota ini, baik klan maupun sekte, bukanlah masalah bagi kediaman Markis, tetapi justru hal yang baik. Itu dapat meningkatkan kendali kediaman Markis. Kediaman Markis ingin kedua belah pihak saling mengalahkan. Namun, situasi telah menjadi tidak terkendali, sehingga orang-orang kediaman Markis tidak punya pilihan selain muncul dan menangani kekacauan itu. Tinggalkan kapal. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan kapal perang kediaman Markis mendekat dari segala arah kota. Dia merasa agak terkejut dengan partisipasi kediaman Markis. Pertarungan antara faksi-faksi seperti ini tidak memengaruhi kepentingan kediaman Markis. Biasanya, orang-orang pintar akan memilih untuk hanya menonton. Xiao Chen dan Jiang He dengan tegas meninggalkan kapal. Keduanya memilih untuk mendarat di tempat yang paling kacau. Para kultivator di bawah tampaknya menjadi gila, melemparkan diri mereka ke dalam pertarungan yang penuh gejolak.
Mereka semua mengejar para musisi paviliun putri tersenyum yang dilemparkan oleh duo iblis bayangan hantu. Jiang He merasa agak menyesal dan terkejut. Dia hanya menghindari membunuh para musisi itu. Tanpa diduga, dia telah membuat keributan seperti itu. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Semuanya, cepat kejar. Ku Yejian menyambar seorang musisi yang sangat cantik. Jangan biarkan dia lari. Ada satu di sana juga. Kok aku nggak bisa menangkap satu pun? Semuanya, cepat, lihat. Itu kepala suku Sue. Kepala suku Sue juga dilempar ke bawah. Kepala suku Sue, jangan takut. Aku akan melindungimu. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Dasar binatang buas. Jangan sakiti kepala suku Sue. Ketika Xiao Chen dan Jiang He mendarat, mereka tampak agak malu menjadi penyebab keributan ini. Mereka mengenakan jubah besar dan segera pergi. Keduanya bergerak cepat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka ditangkap setelah menyebabkan kekacauan yang begitu besar. Memikirkannya saja sudah membuat orang menggigil ketakutan. Sekarang, keduanya hanya ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap keluar kota. Haha, ini benar-benar menarik. Sungguh malang bahwa biksu kecil ini tidak bisa melepaskan diri dari pantangan nafsu. Kalau tidak, aku juga akan melempar satu atau dua kakak perempuan yang cantik. Sebuah kepala mungil muncul dari jubah besar di tubuh Xiao Chen, berbicara dengan suara bayi yang ceria. Jiang He berkata sambil menyeringai, kamu dijuluki biksu setan kecil pedang perak. Kenapa kamu belum melepaskan diri dari nafsu birahi? Berhenti menyebut julukan itu. Aku akan marah jika kamu melakukannya. Wajah bayi biksu kecil itu langsung berubah sangat malu, wajah kecilnya benar-benar merah. Hahaha, baiklah, aku akan berhenti menyebutkannya. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Julukan biksu setan kecil pedang perak ditakdirkan untuk menjadi penderitaan seumur hidup biksu kecil itu. Julukan ini akan mencemarkan nama baik biksu kecil itu seumur hidup. Pada saat ini, Xiao Chen dan Jiang He dengan mudah melewati kerumunan yang kacau. Akan sulit untuk menemukan dua orang yang bersembunyi di air keruh ini dengan sengaja. Ngomong-ngomong, jika dilihat dari sudut pandang lain, tindakan santai Jiang He menciptakan keadaan yang memungkinkan mereka melarikan diri. 1 jam kemudian, Xiao Chen dan Jiang He sudah menjauh dari kekacauan. Keduanya berjalan di jalan yang kosong, yang awalnya seharusnya sangat ramai. Keributan yang disebabkan oleh Xiao Chen dan Jiang He telah mengosongkannya sejak lama. Jalan ini cukup lebar untuk dilalui lebih dari 10 kereta kuda berdampingan. Sekarang, jalan itu tampak sunyi dan kosong. Bayangan Xiao Chen dan Jiang He semakin memanjang di jalan yang kosong ini di bawah sinar bulan. Angin dingin, malam yang dingin, dan bulan yang cerah di langit. Saat keduanya berjalan, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah keributan berakhir, mereka kembali ke dunia nyata. Setelah berpisah di sini, keduanya mungkin akan bertemu satu sama lain dengan senjata terhunus. Mungkin ini adalah terakhir kalinya keduanya bekerja sama. Hati keduanya agak berat. Takdir tidak kenal ampun, dan takdir mempermainkan manusia. Siapa yang mengira bahwa mereka berdua bercita-cita menjadi kaisar naga? Keduanya memikul beban berat yang tidak dapat ditunjukkan kepada orang lain dengan mudah. Saat angin bertiup, dedaunan yang berguguran di sisi jalan menari-nari tertiup angin. Kaki Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Saat ia melihat dedaunan yang berguguran, ia berpikir keras. Terkadang, rasanya seperti takdir seseorang seperti dedaunan yang berguguran. Saat angin bertiup dari suatu tempat, seseorang tanpa sadar akan menari-nari di tiup angin. Pada saat ini, Jiang He juga berhenti. Daun-daun yang berguguran itu awalnya beristirahat di dalam debu. Namun, mereka akhirnya menari-nari di tiup angin tanpa sadar, tak berdaya melawan angin dingin yang tak kenal ampun. Keduanya bukanlah orang yang sentimental. Tentu saja, mereka tidak berhenti karena dedaunan yang berguguran menari-nari di tiup angin. Barisan kultivator yang mengenakan baju besi seragam muncul di ujung penglihatan mereka, menghalangi jalan. Ini adalah sekelompok prajurit yang telah mengalami ratusan pertempuran dan memiliki disiplin yang tinggi. Para prajurit ini memancarkan ki pembunuh yang mengerikan, dari situlah angin berasal. Tiba-tiba, orang-orang berbaju besi itu bergerak. Para penjaga kota berpisah, dan seorang pria dan wanita melangkah maju. Ketika keduanya mendekat,
Xiao Chen dan Jiang He tiba-tiba menyadari bahwa mereka adalah sarjana buku surgawi dan Lan Luo. Ketika sarjana buku surgawi dan Lan Luo muncul bersama, Xiao Chen dan Jiang He mengerti mengapa mereka terhalang di sini. Ini adalah formasi pasukan yang sangat besar. Kami baru saja meninggalkan sarang harimau, dan kami terhalang oleh sekawanan serigala, kata Jiang He tak berdaya sambil tersenyum. Pedang di tangannya menghilang, dan pedang harta karun yang memancarkan aura menakutkan menggantikannya. Motif dekoratif kuno dan misterius dari ras naga diukir di sarung hitamnya. Sebuah alat jiwa. Jiang He juga memiliki alat jiwanya sendiri. Lebih jauh, jelas bahwa alat jiwa ini memiliki hubungan dengan ras naga. Mungkin ini adalah harta karun tertinggi yang dia curi dari ras naga. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Xiao Chen mengangkat tangannya, menangkis serangan Jiang He. Ada apa? Apakah kamu mengenalnya? Jiang He bertanya, merasa bingung. Ketika dia melihat dengan saksama, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara Lan Luo memandang Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kita bisa dianggap saling kenal. Jiang He segera menunjukkan senyum khasnya di wajahnya yang muram. Kau luar biasa, kau bahkan punya pendukung di kediaman Markis. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku akan pergi ke kediaman Markis secara terang-terangan. Kita tidak akan harus melalui semua masalah ini. Jiang He menukar pedang harta karun ras naga misterius saat keduanya berkomunikasi dengan berbisik. Di sisi lain, sarjana buku surgawi tampak tak berdaya. Lan Luo telah memaksanya untuk datang. Sementara semua orang fokus pada duo iblis bayangan hantu, Lan Luo telah mengambil inisiatif untuk membawa penjaga kota untuk memblokir sarjana buku surgawi. Tak punya pilihan, sarjana buku surgawi harus meramalkan lokasi Xiao Chen dan Jiang He. Nona muda, sebaiknya jangan menyinggung keduanya. Biarkan saja mereka pergi. Bagaimanapun, mereka tidak menyebabkan kerusakan langsung pada kediaman Markis. Tidak perlu turun bersama mereka. Meskipun sarjana buku surgawi memiliki kebiasaan buruk menjadi pengecut, dia tidak memiliki sifat yang jahat dan berbahaya. Hidup dan mati Xiao Chen dan Jiang He tidak ada hubungannya dengan sarjana buku surgawi. Namun, dia juga tidak ingin keduanya mati karena dia. Siapa yang tahu, Lan Luo mengabaikan sarjana buku surgawi dan berjalan langsung ke Xiao Chen. Langkah kakinya tergesa-gesa, bukan seolah-olah dia ingin menyerang Xiao Chen dan Jiang He. Sarjana buku surgawi tiba-tiba tersadar dengan perasaan tercerahkan, memahami sesuatu. Sebelumnya, ketika dia membacakan kata untuk Xiao Chen, dia mengatakan bahwa Xiao Chen akan menemukan kedamaian jika dia tetap di sini. Sekarang dia mengerti apa artinya. Xiao Chen, kau sudah datang jauh-jauh ke sini. Apa kau bahkan tidak akan bertanya-tanya untuk mencari tahu apakah aku ada di sini? Lan Luo bertanya dengan lembut sambil menatap Xiao Chen dengan sedikit kebencian yang tersembunyi. Xiao Chen tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, biksu kecil itu muncul dari balik jubahnya. Biksu kecil itu langsung tersipu merah dan berseru, kakak yang cantik sekali. Ketika Lan Luo melihat biksu kecil itu, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia berkata dengan penuh pengertian, jadi, itu sebabnya. Tidak heran kau tidak mau menemuiku. Xiao Chen, menurutmu aku, Lan Luo, siapa? Meskipun kita hanya teman biasa, tidak perlu bagimu untuk bersikap tidak sopan, bahkan tidak datang untuk menyapaku. Xiao Chen menunjukkan ekspresi canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hahaha, nona muda, kau salah paham. Orang ini adalah biksu setan kecil pedang perak. Dia memakan harta alam secara kebetulan dan memperoleh pertemuan yang sangat menguntungkan. Saat ini, tubuh fisiknya sedang direkonstruksi. Sarjana buku surgawi berjalan mendekat sambil tersenyum, membantu Xiao Chen keluar dari situasi tersebut. Kamu masih berani menyebutkannya. Tepat setelah sarjana buku surgawi berbicara, biksu kecil itu menjadi marah. Dia segera melompat keluar dari balik jubah, ingin memukuli sarjana buku surgawi itu lagi. Namun, Xiao Chen jelas tidak bisa membiarkan biksu kecil itu membuat masalah dalam keadaan seperti itu. Xiao Chen meraih tangan kecil biksu kecil itu saat biksu kecil itu berada di udara dan meletakkannya kembali di gendongan. Sekarang setelah kesalahpahaman itu terselesaikan, giliran Lan Luo yang tidak tahu harus berkata apa. Maaf, aku
Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lan Luo, apakah kamu punya cara untuk mengirim temanku keluar kota? Sekarang setelah mereka kembali ke masalah yang sebenarnya, Lan Luo kembali ke ekspresinya yang biasa. Dia menjawab dengan lembut, tidak apa-apa untuk mengirimnya keluar kota. Namun, dia harus menyerahkan harta yang dia curi di sini. Ini adalah instruksi ayahku. Aku tidak bisa tidak patuh. Hehe, tidak masalah. Jiang He tersenyum santai, tidak bermaksud untuk membantah. Kemudian, dia menyerahkan semua harta karun yang telah dia curi di kota. Kenyataannya, meskipun sebagian alasan mengapa Jiang He mencuri harta karun dari berbagai faksi utama adalah untuk mendapatkan kesempatan, alasan utamanya hanyalah minat dan kebiasaan. Jiang He hampir tidak ragu untuk memenuhi persyaratan Lan Luo. Lagi pula, jika dia benar-benar membutuhkan barang-barang ini, dia bisa mencurinya lagi nanti. Terima kasih atas niat baik Nona muda. Saudara Xiao, kita akan bertemu lagi di masa depan. Jiang He menunjukkan senyum saat dia berbalik untuk pergi. Setelah dia berbalik, lain kali mereka bertemu mungkin sebagai musuh dan bukan teman. Meskipun tahu hal ini, Jiang He memaksakan diri untuk tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Dia diam-diam pergi di bawah naungan malam. Saat dia perlahan melangkah lebih jauh, sosoknya yang kesepian menghilang ke langit malam yang lebih sepi. Begitu saja, Jiang He menghilang. Xiao Chen menarik pandangannya dan mendesah pelan. Dia merasa agak menyesal, emosi yang agak rumit. Dia tidak bisa pergi untuk saat ini. Lan Luo bahkan telah membawa begitu banyak orang. Akan sangat salah baginya untuk berpura-pura tidak pernah datang ke sini. Sarjana buku surgawi memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, saya seharusnya tidak dibutuhkan lagi, jadi saya akan pergi dulu, kalau menara misteri surgawi khawatir. Xiao Chen, meskipun kata-kataku kasar di telinga, ada kemungkinan besar itu akurat. Tidak ada salahnya memikirkannya. Selamat tinggal. Jalanan sekarang kosong. Kelompok elit penjaga kota telah mengambil inisiatif untuk pergi pada suatu saat. Sekarang, hanya Xiao Chen dan Lan Luo yang tersisa di bawah bulan yang cerah. Tunggu, ada biksu kecil juga. Saat keduanya berjalan di jalan, mereka mengobrol santai. Xiao Chen memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana dia sampai ke markuisat naga melonjak. Saat itu, Xiao Chen tidak ingin menarik masalah di kota daun layu dengan membuang-buang waktu. Oleh karena itu, dia hanya mengatakan satu-satunya tempat yang dia tahu di dinasti Yanwu. Setelah datang ke sini, ada serangkaian masalah yang tak ada habisnya. Tidaklah nyaman baginya untuk mengganggu Lan Luo. Dia hanya ingin mengirim biksu kecil itu kembali dengan cepat. Setelah Lan Luo mendengar itu, dia mengerti. Namun, dia juga merasa agak kecewa. Jadi, tujuan akhirmu adalah kekaisaran naga ilahi. Xiao Chen mengangguk. Jika bukan karena si kecil ini, aku sudah ada di sana. Kenapa di sana? Sebenarnya, kamu bisa tinggal di dinasti Yanwu. Dengan bakat dan kecakapanmu, 8 klan bangsawan besar dan sekte peringkat 7 semuanya akan bersedia menerimamu. Dinasti ini sangat luas. Ini adalah panggung untuk semua jenius iblis dan bakat luar biasa di alam 1000 besar. Kamu pasti bisa mengukir ketenaran untuk dirimu sendiri di sini. Itu akan menjadi kehidupan yang layak dijalani. Lan Luo tidak mengerti mengapa Xiao Chen begitu ngotot pergi ke kekaisaran naga ilahi. Dibandingkan dengan dinasti, kekaisaran masih lebih lemah. Mungkinkah Xiao Chen takut akan persaingan dari 8 klan bangsawan besar dan bakat luar biasa klan kerajaan? Itu tidak mungkin. Dari apa yang saya pahami tentang Xiao Chen, ini jelas bukan alasannya. Setelah memikirkannya, Lan Luo hanya bisa menyimpulkan bahwa Xiao Chen sangat khawatir tentang kekaisaran naga ilahi. Mungkin itu untuk seseorang atau kekhawatiran lainnya. Kata-kata Lan Luo menggetarkan hati Xiao Chen, membangkitkan sedikit kegembiraan. Memang, keempat dinasti itu adalah negeri impian bagi semua talenta luar biasa di alam 1000 besar, tempat para kultivator dapat mencapai puncak. Hanya di dinasti-dinasti itulah mereka dapat benar-benar melihat era paling gemilang dari zaman bela diri. Zaman bela diri telah melalui beberapa zaman dan berkembang melaluinya. Sekarang, zaman itu benar-benar berkembang pesat. Keempat dinasti itu memegang keberuntungan terbesar di alam besar pusat, menarik talenta-talenta luar biasa dari berbagai tempat.
Ini khususnya berlaku bagi mereka yang sombong. Mereka semua ingin datang ke sini dan membuktikan diri. Sebagai seorang kultivator, Xiao Chen tidak terkecuali. Dia ingin melihat para jenius yang benar-benar luar biasa dan para jenius iblis yang kuat di era ini. Namun, ini bukan saatnya. Aku akan datang tetapi tidak sekarang. Aku harus pergi ke Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen menambahkan, tidak mudah untuk menjelaskan alasannya sekarang, tetapi terima kasih banyak atas niat baikmu. Lan Luo menunjukkan senyum santai dan berkata, tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Jangan melihatku sebagai orang luar, sungguh tidak perlu berbasa-basi. Tidak peduli apa yang kau lakukan atau putuskan, jika kau butuh bantuan, aku pasti akan memberikannya. Dia tidak bisa menyembunyikan sedikit pun rasa sayang di balik sikapnya yang dingin. Xiao Chen tersenyum pahit dan tidak menjawab. Namun, dia berpikir dalam hatinya, jika Lan Luo dalam masalah, aku juga akan membantunya tanpa menolak. Saat keduanya mengobrol tentang masa lalu dan pengalaman mereka berjalan ke kediaman Markis. Tepat saat mereka hendak masuk, Lan Luo berbalik dan tersenyum. Aku terlalu asyik mengobrol dan hampir lupa tentang hal-hal yang pantas. Sebelum Xiao Chen sempat bertanya apa saja masalah ini, dia melanjutkan, ayahku ingin bertemu denganmu. Markis Naga Terbang ingin bertemu denganku. Ini agak mengejutkan. Dinasti Yanwu memiliki 108 provinsi. Mereka yang memiliki nama keluarga yang berbeda dianugerahkan sebagai markuise. Mereka yang berasal dari klan kerajaan dianugerahkan sebagai raja. Markis sudah menjadi gelar bangsawan tertinggi, selain dari yang berasal dari klan kerajaan. Bahkan dengan latar belakang seluruh dinasti Yanwu, Markis Naga Terbang adalah tokoh utama. Ini terutama terjadi karena Markuisat Naga Terbang berlokasi strategis di perbatasan dinasti. Ini membuat status Markis Naga Terbang semakin menonjol. Xiao Chen tidak tahu mengapa tokoh utama seperti itu ingin bertemu dengannya. Setelah berpikir sejenak, ia menyimpulkan bahwa alasannya pastilah Lan Luo. Ada apa? Kau tidak ingin bertemu ayahku? Lan Luo bertanya sambil sengaja menunjukkan wajah tegas, tampak kesal. Xiao Chen menjawab dengan lembut, tidak, kapan kita bertemu? Besok saja, malam ini sudah sangat larut. Kau juga lelah. Baiklah. Di bawah pengaturan Lan Luo, Xiao Chen menerima halaman yang indah dan tenang di kediaman Markis. Xiao Chen sangat menyukai ini karena cocok untuknya. Malam ini memang sangat melelahkan. Atau lebih tepatnya, sejak memasuki menara misteri surgawi, hingga dikejar, hingga sekarang, Xiao Chen sama sekali tidak beristirahat. Xiao Chen meletakkan biksu kecil itu di samping. Kemudian dia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata untuk beristirahat. Namun, tidur tidak pernah datang. Saat Xiao Chen berbaring di sana, daun-daun yang jatuh melayang di luar jendela, terdengar seperti hujan. Itu adalah daun-daun yang jatuh dari pohon kuno di halaman ketika angin malam bertiup. Daun-daun yang berguguran memenuhi udara, berdesir seperti hujan. Apa yang membuat seseorang tidak bisa tidur? Dengan sesuatu yang menyita perhatian, wajar saja jika ia sulit untuk tidur. Xiao Chen berbaring miring dan membuka matanya. Cahaya bulan dari luar jendela menyinari lantai. Karena tidak ingin tidur, ia tampak tanpa ekspresi saat pikirannya mengembara. Xiao Chen masih memikirkan apa yang dikatakan oleh sarjana kitab surgawi sebelum pergi. Xiao Chen, meskipun kata-kataku kasar di telinga, ada kemungkinan besar kata-kataku itu akurat. Ramalan kata yang dilakukan oleh sarjana kitab surgawi untuk Xiao Chen tidak membuahkan hasil yang baik, tetapi memang seperti yang dikatakannya. Jika ramalan itu tidak akurat, tidak akan banyak orang yang mencari tahu tentang keterampilan ramalannya. Ketika mempertimbangkan ramalan sarjana kitab surgawi untuk biksu kecil itu telah memperoleh pertemuan yang sangat beruntung, terlepas dari prosesnya. Apakah hatiku ditakdirkan untuk tetap gelisah? Jalan untuk menjadi kaisar naga ditakdirkan untuk menjadi sulit. Ini sudah jelas. Xiao Chen tidak keberatan. Yang ia pedulikan adalah apakah ia bisa bertemu Liu Ruyue atau tidak. Putri suci naga putih, kecantikan yang luar biasa pada masanya. Bahkan putra mahkota Dewa Naga pun terpikat padanya. Di tengah malam, jika seseorang tidak mengantuk, imajinasinya pasti akan menjadi liar, tidak dapat lepas dari kekacauan pikirannya. Entah mengapa,
kata-kata Jiang He muncul kembali di benak Xiao Chen, membuatnya kacau lagi. Wosh! Karena Xiao Chen tidak bisa tidur, ia mengenakan pakaiannya, mengambil pedangnya, dan berjalan keluar dengan santai. Kakak Xiao, apa yang sedang kau lakukan? Biksu kecil itu bertanya dengan mengantuk, sambil membuka matanya. Aku akan berlatih pedang. Tidurlah. Cahaya bulan seperti air saat menyinari halaman, membuat pemandangan itu menjadi samar. Xiao Chen menghunus pedang tirannya dan mulai mengayunkannya dengan santai. Emosi yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalam hatinya. Ada kecemasan, kemarahan, penyesalan, ketidakpuasan, kegilaan, dan banyak lainnya. Namun, semakin seperti ini, semakin lembut dan indah cahaya pedang yang diayunkan Xiao Chen. Ada harimau ganas di dalam hatinya, mengendus mawar. Xiao Chen dengan ahli mengendalikan kondisi mentalnya, tidak membiarkan teknik pedangnya kehilangan keteraturan dan ketelitiannya. Jika hati tidak dapat menemukan kedamaian pada akhirnya, yang kuinginkan hanyalah hati nurani yang bersih. Xiao Chen mengangkat pedangnya dan mengumpulkan semua cahaya bulan di halaman bersama-sama. Cahaya pedang menyapu, dan dia dengan lembut melompat. Wosh! Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya, dan sosoknya melayang di langit. Jubah putih dan rambut putihnya menari dan berputar. Saat dia menari, cahaya bulan yang tak terbatas menyebar dari tubuhnya. Seketika, cahaya bulan di halaman menjadi seperti salju yang melayang atau seperti kelopak bunga yang menari tertiup angin. Bunga-bunga melayang di seluruh taman, tampak sangat puitis. Xiao Chen berhenti dan melayang di udara. Menggunakan pedangnya sebagai kuas, dia berada di dalam lukisan, tetapi hatinya berada di luar. Jika hati ini tidak dapat menemukan kedamaian, lalu siapa yang dapat memahamiku? Siapa yang dapat memahami kegigihanku selama bertahun-tahun yang sepi? Siapa yang dapat memahami beban beratku untuk menghidupkan kembali naga Azure? Siapa yang dapat memahami perjuangan dan kegigihanku dalam mencari bulan? Bulan itu seperti ratusan bunga yang menari untuk seorang raja. Bunga-bunga beterbangan di mana-mana. Tidak ada seorang pun di sekitar untuk menghargai pemandangan puitis ini. Tidak ada seorang pun di dalam lukisan yang memahaminya. Kakak. Sebuah retakan renyah terdengar saat lukisan itu hancur. Cahaya dan bayangan tersebar, dan cahaya bulan tersebar. Bunga-bunga itu hancur dan layu, tetapi tidak ada yang merasa kasihan, tidak ada hati yang sakit karenanya. Jika hati ini tidak dapat menemukan kedamaian pada akhirnya, tidak dapat menemukan belahan jiwa, apa gunanya memiliki hati nurani yang bersih? Malam perlahan menjadi lebih gelap, dan hawa dingin semakin kuat. Siapa yang mengasihani saya untuk pakaian tipis dan sosok saya yang sendirian menghadap bulan? Saat Xiao Chen berdiri di tengah bunga-bunga yang hancur berserakan, cahaya pedang yang menyebar menunjukkan kesedihan yang tak terkatakan. Namun, kesedihan ini tidak berubah menjadi kemarahan atau kebencian. Seseorang dapat berduka atau khawatir, tetapi seseorang tidak boleh murka atau membenci. Terlebih lagi, Xiao Chen menggunakan pedang untuk menciptakan mimpi. Mimpi itu berisi anggur dan wanita cantik. Wanita cantik menemani seseorang minum dan mabuk, tersenyum bersama. Tidak ada kesedihan atau kekhawatiran. Bunga-bunga bermekaran dalam mimpi, dan ada orang-orang yang menemani Xiao Chen untuk menghargainya. Jika seseorang tidak memahami keindahan mimpi, bagaimana seseorang bisa menggunakan pedang sebagai mimpi, menggunakan mimpi sebagai mimpi? Sebuah pemandangan ilusi muncul di halaman di bawah sinar bulan yang terang. Ada orang-orang mabuk, orang-orang tersenyum, dan orang-orang menari di langit dengan cahaya bulan. Sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, mana yang mimpi dan mana yang kenyataan. Jika hati ini tidak dapat menemukan kedamaian pada akhirnya, biarkan aku memasuki tidur panjang dan tidak pernah membuka mataku selama 10.000 tahun. Namun, seseorang harus bangun dari mimpi pada akhirnya. Ketika Xiao Chen membuka matanya, bukan mimpi indah yang menghilang tetapi jelas seluruh dunia terlepas dari tangannya. Kekecewaan yang luas dan tak terbatas memenuhi hatinya. Bisakah dia terus memegang pedang erat-erat di tangannya? Bas! Tiba-tiba, dengungan pedang yang tak terbatas terdengar di halaman. Pedang di tangan Xiao Chen terbakar dengan api ungu. Ketika api ungu memudar, pedang hitam pekat itu berubah menjadi ungu ilusi. Rasanya seperti ini adalah warna sebenarnya dari pedang tiran. Xiao Chen menggenggam pedang itu erat-erat dan mengayunkannya dengan santai.
Pemandangan malam di seluruh taman halaman memudar dengan cepat. Cahaya pedang ungu menyebar seperti air. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Orang berpakaian hitam di dinding terpaksa menunjukkan dirinya sebagai akibat dari cahaya pedang ungu. Siapa itu? Wosh! Xiao Chen menusukkan pedangnya, dan cahaya ungu yang memenuhi taman berkumpul dan melesat keluar. Orang itu berteriak kaget. Kemudian, sosoknya melintas, tetapi cahaya pedang masih mengenai bahunya. Orang itu menatap Xiao Chen dengan aneh. Sosok ini menghilang dengan beberapa kilatan, pergi dengan tergesa-gesa. Malam itu berkabut, dan orang itu segera menghilang dari pandangan. Sepertinya orang itu tidak muncul sama sekali. Satu-satunya tanda adalah cahaya pedang ungu yang belum memudar, tergantung di udara sebagai bukti dari semua yang baru saja terjadi. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mengejar. Orang ini mampu muncul diam-diam tanpa ketahuan. Dia hanya terekspos ketika Xiao Chen mengejutkannya dengan mengeluarkan wujud asli pedang tiran. Ini membuktikan bahwa orang ini jauh lebih kuat dari Xiao Chen. Namun, dia tidak menyerang sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Kediaman Markis penuh dengan bakat terpendam. Setidaknya akan ada 10 orang seperti itu di tempat ini. Jika Xiao Chen mengejar dengan gegabah dan membuat masalah, itu akan menjadi buruk. Sekarang setelah alur pikiran Xiao Chen terputus, dia tidak dapat melanjutkan tarian pedangnya. Dia pergi ke meja batu di halaman dan dengan lembut meletakkan pedang tiran di atasnya. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol api 1000 tahun dan mulai minum sendirian. Setelah tarian pedang selesai, emosi frustrasi Xiao Chen mereda. Setelah menenggak beberapa cangkir anggur, dia tanpa sadar tertidur, ditutupi oleh lapisan cahaya bulan. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, sinar matahari yang menusuk menyinari matanya. Lehernya terasa kaku dan tidak nyaman. Dia menemukan bahwa dia tidur sepanjang malam dengan kepala di lengannya. Tuan Muda Xiao, maaf mengganggu. Tuan Markis menyiapkan jamuan keluarga dan ingin mengundang Tuan Muda Xiao. Nona muda memerintahkan saya untuk datang dan membantu Anda, kata seorang pelayan yang ramping, anggun, dan cantik. Dia berdiri tepat di luar pintu halaman. Xiao Chen pulih dari kelesuannya dan menjawab, tunggu di sana. Aku akan datang setelah aku selesai mandi. Setelah merapikan dirinya sedikit, Xiao Chen menggendong biksu kecil itu untuk berpartisipasi dalam perjamuan keluarga, dipimpin oleh pembantunya. Biasanya, perjamuan keluarga besar akan diadakan pada malam hari. Menggelar perjamuan keluarga ini di pagi hari berarti tidak akan ada orang lain. Mungkin saja selain anak-anak Markis, hanya Xiao Chen dan biksu kecil itu yang akan hadir. Kediaman Markis sangat luas. Ada banyak koridor, jalan setapak, batu hias, dan sungai. Itu seperti labirin, dengan banyak dari fitur-fitur ini saling bersilangan. Tanpa pemandu untuk memimpin jalan, seseorang mungkin tersesat di dalamnya, mengambil banyak jalan yang salah. Sepanjang jalan, Xiao Chen melihat sekelompok orang berjalan dalam prosesi megah di depan. Sepertinya kelompok itu memiliki tujuan yang sama dengan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen dapat melihat bahwa sebagian besar orang itu hanyalah pelayan atau penjaga. Tuan yang sebenarnya adalah pemuda berpakaian brokat, yang memimpin kelompok itu. Pemuda itu tampak tampan dan santai, menunjukkan senyum di wajahnya. Saat pemuda itu berbicara kepada pelayan yang memimpin jalan, dia sama sekali tidak berpura-pura. Hal ini membuat pelayan itu merasa malu. Selain itu, pemuda itu memancarkan aura bangsawan yang luar biasa. Namun, aura santai pemuda itu menutupi aura bangsawan ini, membuat orang merasa sangat dekat dan akrab. Xiao Chen berhenti dan merenung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pemuda itu. Namun, dia telah menemukan keberuntungan dinasti yang cukup murni pada pemuda itu. Keempat dinasti tersebut adalah penguasa utama Central Great Realm. Semua orang dari garis keturunan dinasti tersebut akan menerima perlindungan dari keberuntungan dinasti masing-masing. Tentu saja, semakin murni garis keturunan seseorang, semakin banyak keberuntungan dinasti yang diterimanya. Di wilayah dinasti Yanwu yang luas, orang seperti itu akan memiliki lebih banyak keberuntungan daripada orang biasa dengan perlindungan keberuntungan dinasti tersebut. Selain itu, klan bangsawan, yang dianugerahi gelar oleh dinasti, dan pejabat juga akan menikmati perlindungan keberuntungan dinasti tersebut.
Ini seperti Markis Naga Terbang. Dia dianugerahkan sebagai Markis, pangkat yang hanya lebih rendah dari Adipati, yang mengharuskan seseorang untuk memiliki hubungan dengan Kaisar. Tidak peduli dinasti apa itu, mereka yang memiliki gelar raja sangat langka. Secara umum, Markis sudah menjadi yang tertinggi. Catatan TL, untuk bangsawan Tiongkok di dinasti tertentu, gelar atau pangkat terkadang memiliki karakter raja sebagai karakter kedua dalam rangkaian dua karakter. Dalam kasus ini, mereka yang memiliki karakter raja adalah mereka yang memiliki hubungan dengan kaisar. Adipati adalah salah satu gelar tersebut, yang diberikan kepada saudara laki-laki kaisar, atau mungkin saudara ipar. Markis Naga Terbang juga memiliki keberuntungan dinasti. Hanya masalah apakah itu terlihat atau tidak. Pelayan yang memimpin jalan berhenti ketika dia melihat tatapan Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, itu adalah Raja Yu. Dia juga diundang ke perjamuan keluarga. Kudengar dia ada di sini untuk nona muda, untuk mengundangnya bergabung dengan Paviliun Pedang Ilahi peringkat 7 bersamanya. Catatan TL, bangsawan Tiongkok tidak sepenuhnya sesuai dengan bangsawan Inggris. Raja Yu sebenarnya adalah putra seorang adipati. Keponakan seorang raja penguasa, jadi setara dengan kaisar memiliki gelar pangeran. Namun, ini akan membingungkan karena bahkan para pangeran putra langsung kaisar dalam bangsawan Tiongkok memiliki pangkat yang berbeda di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, karena ada karakter raja dalam gelarnya, aku memilih untuk menggunakan kata lain untuk raja sebagai gelarnya tetapi yang kedengarannya kurang mengesankan. Terjemahan langsung untuk monark di sini adalah County King. Pelayan itu tampaknya berpengetahuan luas tentang monark Yu ini. Dia menyatakan banyak informasi tentang monark Yu ketika Xiao Chen bertanya. Berdasarkan ekspresi pelayan itu saat dia melihat monark Yu, dia adalah salah satu pengagumnya. Sekte peringkat 7 sudah berdiri di puncak dunia ini. Bahkan ketika mempertimbangkan seluruh Great Thousand Realms, jumlah sekte peringkat 7 dapat dihitung dengan jari tangan seseorang. Di dinasti Yanwu yang luas, mungkin hanya ada beberapa. Persaingan dalam sekte seperti itu sangat ketat. Bahkan kerabat kaisar tidak akan mendapatkan perlakuan khusus. Karena Raja Yu ini dengan percaya diri datang untuk meminta Lan Luo pergi bersamanya untuk bergabung dengan Paviliun Pedang Ilahi, dia mungkin tidak lemah. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, teruslah memimpin jalan, kalau begitu. Sebagai hasil dari sedikit keterlambatan, Xiao Chen tiba di aula utama kediaman Markis setelah sekitar 7 menit. Beberapa orang telah berkumpul di aula utama. Selain anak-anak Markis Naga Terbang, ada juga beberapa keluarga besar. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari klan Long. Jelas bahwa klan Long berkembang pesat dan memiliki banyak orang. Ini normal. Bagaimanapun, Markis Naga Terbang dianugerahi gelar Markis dan memerintah suatu daerah. Akan aneh jika klannya tidak berkembang pesat. Di luar aula utama, pengawal monark Yu berhamburan ke samping, berdiri bersama dengan para pengawal kediaman Markis. Semua pengawal ini menunjukkan ekspresi serius, tidak kurang berhati-hati hanya karena mereka berada di kediaman Markis. Di dalam aula utama, perjamuan keluarga belum dimulai. Karena monark Yu adalah putra seorang adipati, ia memiliki garis keturunan klan kerajaan dan memegang posisi bangsawan. Namun, monark Yu bersikap santai dalam berinteraksi dengan orang-orang, sopan kepada semua orang. Ia anggun dan berani, mengundang kekaguman. Monark Yu saat ini sedang berbicara dengan seorang pemuda yang agak mirip dengan Lan Luo tetapi lebih tua. Pemuda ini seharusnya adalah kakak laki-laki Lan Luo. Para murid klan Long mengelilingi keduanya, mengobrol dengan riang. Namun, monark Yu menjadi pusat perhatian. Kebanyakan orang memusatkan pandangan mereka padanya. Ini terutama terjadi pada banyak wanita di sana. Kebanyakan dari mereka memiliki binar di mata mereka, tidak menyembunyikan kekaguman mereka sama sekali. Tuan Muda Xiao, kami telah tiba, kata pelayan yang memimpin jalan. Kemudian, ia membungkuk dengan manis. Sebelum pelayan itu pergi, ia menatap monark Yu dengan malu. Biksu kecil itu mencondongkan tubuh di bahu Xiao Chen, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan tampak sangat imut. Seorang dewasa dan seorang bayi berjalan ke aula utama. Keduanya langsung menarik banyak tatapan. Beberapa orang menunjukkan ekspresi penasaran di wajah mereka. Ini adalah jamuan makan keluarga klan Long.
Mengapa ada orang luar selain Monarch Yu? Anda, pemuda yang berbicara dengan Monarch Yu bertanya dari kejauhan, tidak berdiri. Catatan TL, secara budaya, ini adalah tindakan yang sangat kasar. Cara yang sopan adalah dengan berdiri, berjalan mendekat, saling menyapa terlebih dahulu. Itu seperti seseorang yang tetap duduk sambil berjabat tangan dengan seseorang yang berdiri, mungkin lebih buruk, karena bahkan tidak ada sapaan. Wosh! Seketika, banyak tatapan terfokus pada Xiao Chen. Aula yang bising itu menjadi sunyi. Kakak pertama, dia adalah Xiao Chen. Dia adalah orang yang kuceritakan padamu. Ayah secara khusus mengundangnya. Sebelum Xiao Chen menjawab, Lan Luo berdiri dan membawanya mendekat sambil memperkenalkannya. Kau benar-benar berani melangkah masuk ke kediaman Markis. Para penjaga klan Long, hancurkan dia. Sosok yang dikenalnya muncul di antara para murid klan Long. Orang ini berteriak sambil menunjuk Xiao Chen, tidak menyembunyikan sedikit pun niat membunuhnya di wajahnya. Longbo, Xiao Chen berpikir sejenak dan mengingat orang ini. Ini adalah Viscount yang mengirim orang untuk membunuhnya di alam besar naga melonjak. Orang ini tampaknya adalah saudara ketujuh Lan Luo. Xiao Chen ingat bahwa dia telah memberinya pukulan mematikan. Namun, Xiao Chen tidak menganggapnya aneh. Saat itu, dia pergi dengan tergesa-gesa dan belum menghabisinya. Dengan semua ahli di kediaman penguasa gugus, tidak aneh bahwa mereka berhasil menyelamatkan Longbo. Wosh, wosh, wosh. Sekelompok penjaga muncul dari luar dan mengepung Xiao Chen tanpa sepatah kata pun. Namun, para penjaga ini tidak menyerang. Mereka hanya melihat pemuda di samping Raja Yu. Jelas, saudara pertama Lan Luo memegang lebih banyak otoritas di sini. Kau boleh mundur. Tidak ada yang terjadi. Kakak pertama Lan Luo melambaikan tangannya dan membubarkan para penjaga. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, adik ketujuh, Tuan Muda Xiao adalah tamu terhormat yang diundang khusus oleh ayahanda. Perhatikan perilakumu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengusirmu. Longbo tampak agak cemberut. Musuhnya ada tepat di depannya, tetapi Xiao Chen adalah tamu terhormat ayahnya. Meskipun berada di rumahnya sendiri, dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen untuk menjatuhkannya. Jangan sombong dulu, cepat atau lambat, aku akan berurusan denganmu. Setelah itu, Longbo melambaikan tangannya dan pergi dengan marah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku juga tidak keberatan membunuhmu lagi. Saat Xiao Chen mengatakan itu, terjadi keributan. Kata-kata Xiao Chen mengejutkan semua murid klan Long. Selain keterkejutan, mereka semua sekarang menatap Xiao Chen dengan permusuhan. Meskipun berada di kediaman Markis, dia benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu di hadapan orang-orang klan Long. Ini hanya mengejek mereka. Bahkan saudara laki-laki pertama Lan Luo tampak merasa agak canggung, tertegun sejenak. Sepertinya aku tidak diterima di sini. Selamat tinggal. Xiao Chen selalu menjadi orang yang tegas. Melihat ekspresi orang lain, dia tidak lagi bersedia untuk tinggal. Jika Xiao Chen tahu bahwa Longbo akan berada di sini, dia akan menolak undangan itu sejak awal. Namun, ada beberapa orang yang tidak mau membiarkan Xiao Chen pergi. Tuan Muda Xiao, mohon tunggu. Karena Anda telah menerima perlindungan dari kediaman Markis, akan sangat tidak sopan bagi Tuan Markis jika Anda pergi. Perjamuan keluarga di kediaman Markis jarang mengundang orang luar. Tuan Muda Xiao, mohon pertimbangkan kembali, kata Monarch Yu perlahan sambil menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Hal ini langsung menimbulkan kegemparan lain di antara banyak murid klan Long. Ternyata kediaman Markis bahkan melindunginya. Mereka merasa bahwa Xiao Chen terlalu merendahkan dan tidak masuk akal. Dengan kata-kata sederhana ini, Monarch Yu langsung mengisolasi Xiao Chen. Xiao Chen berpikir sejenak. Jika dia meninggalkan perjamuan keluarga seperti itu memang sangat tidak sopan bagi Markis, yang belum pernah dia temui. Ini juga akan menempatkan Lan Luo dalam posisi yang sulit. Jadi, Xiao Chen berbalik, menemukan sudut, dan duduk di samping Lan Luo. Ketika Xiao Chen kembali dan duduk, Lan Luo jelas-jelas melepaskan napasnya yang tertahan. Xiao Chen, maaf telah menempatkan Anda dalam posisi yang sulit. Lan Luo mengirimkan proyeksi suara. Dia telah melakukan ini karena niat baik. Tanpa diduga, semuanya menjadi seperti itu.
Tidak apa-apa, akulah yang tidak mengaturnya dengan baik. Memang tidak perlu marah pada seseorang seperti Longbo. Xiao Chen sudah melupakannya. Haha, semua orang ada di sini. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut putih di pelipisnya dan mengenakan baju besi berjalan masuk dengan langkah besar. Ayah, paman ketiga, Tuan Markis. Semua orang di meja berdiri dan menyambut orang yang datang. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah penguasa Markuisat Naga Terbang, Markis Naga Terbang. Namun, orang ini terlihat sangat biasa. Dia hanya memancarkan aura tegas seorang jenderal besar. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentangnya, yang terasa agak aneh. Aku sibuk dengan urusan militer dan jarang makan bersama semua orang. Hari ini, aku mengundang 2 tamu terhormat ke perjamuan keluarga. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian berdua terlebih dahulu. Markis Naga Terbang agak lugas. Dia berdiri untuk bersulang untuk Xiao Chen dan Raja Yu setelah dia memberi isyarat agar semua orang duduk. Xiao Chen dan Monark Yu tidak berani menunda. Mereka berdiri bersamaan dan menghabiskan semua anggur di cangkir mereka sekaligus. Terima kasih banyak atas keramah tamahan Lord Markis. Keduanya kembali duduk dan meletakkan cangkir anggur. Perjamuan keluarga secara resmi dimulai. Itu bukan makanan yang mewah, tetapi ada banyak hidangan lezat yang disajikan. Markis Naga Terbang juga tidak memberi perhatian khusus kepada Xiao Chen atau Monark Yu. Ketika Markis Naga Terbang berbicara, sebagian besar tentang masalah keluarga dan hal-hal kecil lainnya. Ayahmu sama sekali tidak terlihat sombong, kata Xiao Chen kepada Lan Luo, yang berada di sampingnya. Namun, Lan Luo berkata dengan putus asa, sejauh yang aku tahu, dia selalu seperti ini, tidak panas maupun dingin tentang apapun. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan dalam hatinya. Bahkan aku tidak dapat mengetahuinya. Ini adalah salah satu contohnya. Markis Naga Terbang telah dengan jelas memanggil Xiao Chen. Namun, dia sama sekali tidak berbicara kepada Xiao Chen. Hal ini membuat Lan Luo kecewa dan sedikit frustrasi. Kudengar Raja Yu ingin memintamu untuk bergabung dengan Paviliun Pedang Ilahi bersamanya. Xiao Chen melewati topik itu dan mengangkat topik lain. Cahaya terang bersinar di mata Lan Luo saat dia berkata, "Mengapa? Apakah kamu tertarik? Ayo pergi bersama." Paviliun Pedang Ilahi adalah salah satu dari sedikit sekte peringkat 7 dari dinasti Yanwu. Banyak dari murid mereka adalah jenius iblis yang kuat yang dapat menempati peringkat teratas. Xiao Chen tersenyum dan membalas, "Aku seorang pendekar pedang. Bagaimana aku bisa pergi ke Paviliun Pedang Ilahi?" "Itu benar, aku hampir lupa tentang itu." Lan Luo mengerutkan kening, tampak kesal. Kemudian, dia berkata, "Kalau begitu, aku juga tidak akan pergi." Di sisi lain, ketika Monark Yu melihat Xiao Chen mengobrol akrab dengan Lan Luo, cahaya dingin yang tak terlihat melintas di matanya. Tak lama kemudian, seseorang tiba-tiba berdiri dan menawarkan Xiao Chen bersulang. "Tuan Muda Xiao, Anda telah menempuh perjalanan jauh. Saya, Long Yun, menawarkan Anda bersulang." Karena seseorang menawarkan Xiao Chen bersulang, dia harus membalasnya. Setelah minum anggur, Long Yun bertanya, "Tuan Muda Xiao dan Monark Yu sama-sama menerima undangan dari paman ketiga. Saya yakin Anda pasti dari sekte terkenal, kan?" Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, "Bukan. Hanya seorang kultivator independen biasa. Namun, saya baru di Central Grid Realm." Kata-kata ini menyebabkan kegemparan lain. Ini sebenarnya adalah seorang kultivator independen tanpa sekte, tanpa faksi. Lebih jauh lagi, ini adalah seseorang yang baru di Central Grid Realm. Bagi anggota klan Long, orang-orang seperti itu adalah orang desa. Ketika yang lain memikirkan fakta bahwa mereka makan bersama dengan seseorang dengan status seperti itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi aneh. Monark Yu mengungkapkan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, salah satu dari duo iblis bayangan hantu, yang mengguncang seluruh kota tadi malam, sebenarnya baru di Central Grid Realm. Duo iblis bayangan hantu. Kata-kata riang Monark Yu berhasil menyebabkan para murid klan panjang ini mengubah ekspresi mereka lagi. Orang ini tidak banyak bicara. Namun, semua kata-katanya memiliki ketajaman tersembunyi bagi mereka, mencoba mengisolasi Xiao Chen. Ketika Xiao Chen memikirkannya, dia merasa itu lucu. Yang disebut raja ini adalah seseorang yang picik.
Dia hanya begitu-begitu saja.